Salam, selamat pagi Ibu, selamat pagi untuk teman-teman semua. Terima kasih kepada Ibu yang sudah memberikan tugas kepada saya dan juga teman-teman lainnya dalam bentuk video. Langsung saja saya memperkenalkan nama. Nama saya Joni Canisius Olim, Universitas Kristen Arta Wacana Kupang, NIM 18410076, mata kuliah Inovasi Bisnis, kelas 7C MSDM, dosen pengampu Ibu Juliet G. Jaratari, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Oke, baik, tanpa memperpanjang kata, saya langsung masuk pada pembahasan. Nah, pembahasan yang di sini ada 4 poin penting. Yang pertama, pandangan menurut saya mengenai perubahan yang membawa manfaat. Yang kedua, produk solutif. Yang ketiga, alasan menciptakan produk tersebut. Dan yang keempat adalah penjabaran. Baik, di sini saya akan langsung membahas pada poin yang pertama, yaitu pandangan saya mengenai perubahan yang membawa manfaat. Nah, di sini saya bagi perubahan yang membawa manfaat itu terbagi menjadi 2. Yang pertama perubahan kecil dan juga yang kedua perubahan besar. Oke, perubahan pertama yaitu perubahan yang kecil. Artinya perubahan pada struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung bagi masyarakat. Nah, contohnya ketika orang berpenampilan yang lain atau mengecat rambut contohnya, artinya tidak secara langsung mempengaruhi masyarakat seperti itu. Yang kedua, perubahan besar. Nah, di sini adalah perubahan yang memberi pengaruh langsung. Nah, beda dengan yang poin pertama. Poin pertama mempengaruhi secara tidak langsung. Nah, pada poin yang kedua ini mempengaruhi secara langsung. Itu poin yang perlu digaris bawahi. Artinya pada poin kedua ini mempengaruhi kehidupan masyarakat yang secara langsung. Nah, perubahan ini terjadi sebab ada hal baru yang mampu menggantikan fungsi sesuatu yang sama. Saya ambil contoh ya teman-teman. Kita lihat bahwa orang tua kita yang ada di kampung, dulu mereka membajak sawah menggunakan kerbau. Tetapi dengan adanya perkembangan zaman, sekarang mereka sudah menggunakan traktor. Nah, dengan itulah yang bisa dikatakan sebagai perubahan yang membawa manfaat. Yang berikut, produk solutif. Nah, produk solutif adalah produk yang kamu buat harus dapat menyelesaikan suatu masalah. Artinya, semakin banyak orang yang mengalami masalah, nah dengan demikian produk Anda juga banyak yang diminati. Artinya seperti ini teman-teman. Pada pembahasan yang kemarin ataupun juga pertemuan yang terdahulu, Ibu sudah menjelaskan bahwa produk yang kita tawarkan ataupun juga yang kita jual harus memberi nilai yang positif kepada orang tanpa kita harus memikirkan laba dan juga ataupun juga keuntungan. Nah, yang berikut alasan menciptakan produk tersebut. Nah, produk yang saya ambil di sini adalah usaha jual beli handphone ataupun juga yang biasa dikenal dengan gadget. Sebelum kita memulai usaha ini, yang perlu kita ketahui ada 3 hal. Yang pertama, harus mengerti mengenai gadget. Yang kedua, harus update harga. Dan yang ketiga, harus update barang. Nah, mengapa ketiga poin ini sangat penting? Karena ketika kita tidak mendapatkan informasi yang terbaru mengenai gadget ataupun juga harga-harganya, otomatis produk yang kita tawarkan tidak akan terjual dengan baik di masyarakat. Seperti itu teman-teman. Mengapa saya mengambil usaha ini?
Karena pada masa pandemi ini begitu banyak orang yang menggunakan gadget ataupun juga handphone. Nah, dalam dunia pendidikan diantaranya adalah untuk menunjang proses pembelajaran. Nah, meski demikian, penggunaan gadget ini bisa berdampak positif dan juga berdampak negatif kepada si pengguna. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan kedua poin tersebut. Yang pertama dari sisi positif. Nah, sebagai sisi positif artinya dapat memudahkan kita dalam kegiatan belajar mengajar. Contohnya sekarang yang sementara kita gunakan. Nah, yang kedua, menambah wawasan dan juga perkembangan kita mengenai teknologi. Nah, yang berikut saya langsung masuk pada poin yang keempat, yaitu penjabaran. Nah, fungsi handphone saat ini tidak hanya sebagai media komunikasi, telepon ataupun juga SMS, namun juga dapat digunakan untuk melakukan berbagai hal, yaitu yang digunakan untuk foto, video call, dan juga hal-hal lainnya yang berguna bagi si pengguna seperti itu. Nah, yang perlu kita ketahui bersama, artinya selama masih bisa digunakan dan berfungsi dengan baik, maka alat itu akan selalu bermanfaat bagi si pengguna. Baik, terima kasih. Inilah video saya. Sekian dan terima kasih.